Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sumiarta Hidayat. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara skripsi dan proposal. Terkadang banyak dari kita semua yang menempuh S1 dan mau menyelesaikan wisuda, ini harus menghadapi yang namanya membuat skripsi. Tapi ketika kita mau membuat skripsi, kita diminta untuk membuat proposal. Sebenarnya apa sih proposal dan apa perbedaannya dengan skripsi? Kalau kita pernah kuliah, mungkin hal ini sudah biasa. Tapi kalau kita belum pernah kuliah, hal ini menjadi hal yang pertama kali bagi diri kita. Bahkan untuk membuat skripsi pun, kita menjadi orang yang awam dalam bidang tersebut. Jadi jangan khawatir ketika kalian mau membuat skripsi, kalian bingung, kalian tidak paham, kalian tidak tahu, dan kalian butuh bimbingan. Itu adalah hal yang wajar jika kalian pertama kali mau menyelesaikan wisuda S1 kalian semua. Oke, di sini saya akan mencoba mengulas tentang skripsi dan proposal. Apa sih skripsi dan apa itu proposal? Oke, yang pertama, skripsi itu terdiri dari 5 bab. Ini berbeda dengan proposal. Proposal hanya terdiri dari 3 bab. Nah, 5 bab ini itu akan menerangkan dari kerangka awal teman-teman membuat skripsi itu sampai akhir apa sih hasil dari penelitian atau hasil dari observasi yang kalian lakukan. Ini harus komplit ketika kalian membuat skripsi. Berbeda dengan proposal, proposal hanya menyuplik sebagian saja karena hanya 3 bab. Terus, yang namanya skripsi itu pembahasannya tuntas. Ketika kalian membahas skripsi, tentunya ada latar belakang apa yang kalian ambil ketika kalian memilih sebuah judul, ketika kalian memilih suatu penelitian. Terus teorinya apa, metodenya seperti apa, terus nanti pembahasannya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Hal ini berbeda dengan proposal. Jika kalian membuat proposal, ini adalah bagian, bukan hal yang terpisah antara proposal dan skripsi, tapi ini adalah bagian. Jika kalian mengerjakan proposal, nanti kalian meneruskan untuk menjadi skripsi. Jadi perlu diingat, ketika kalian membuat proposal itu jangan asal. Karena ketika kalian nanti menggunakannya sebagai lanjutan di dalam skripsi, jangan sampai kalian kesulitan untuk mencari data, kesulitan untuk mengolah, atau kesulitan untuk menyelesaikan. Ini yang perlu kalian semua pikirkan. Jangan asal membuat proposal, apalagi bagi teman-teman yang ingin enaknya saja, terus meminta orang lain untuk mengerjakan ini, walaupun teman-teman punya uang ataupun punya biaya, punya materi untuk meminta teman kalian atau meminta orang lain untuk mengerjakan, kalian tetap harus memperhitungkan jika kepada si A kalian meminta untuk mengerjakan proposal, maka kalian minta bimbingan kepadanya bagaimana cara menyelesaikan sampai akhir. Jangan sampai ketika susah payah kalian meminta teman kalian untuk mengajari, terus kalian berpindah haluan, nanti kalian putus ketika membuat skripsinya, kalian meminta diajarin orang lain. Nanti bisa tidak sinkron ini. Oke, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah presentasi hasil. Di dalam skripsi, itu yang dipresentasikan adalah cenderung membahas tentang bab hasil. Berbeda dengan proposal. Proposal yang dipresentasikan adalah metodenya, cenderung ke bab 3-nya. Kalau di skripsi itu cenderung ke bab 4 dan bab 5, ini berbeda dengan proposal. Proposal ketika nanti kalian ditanya apa latar belakangnya, terus landasan teorinya kamu dapat dari mana, terus nanti metode yang kalian gunakan seperti apa, ini cenderung itu. Jadi
Jangan khawatir kepada dosen penguji atau dosen pembimbing. Ketika kalian mengajukan proposal, kalian tidak akan ditanyai mengenai hasilnya. Tapi kalian bisa mengoverview dalam artian seperti ini. Saya nanti ketika skripsi akan mengambil data dari perusahaan A, B, C, terus nanti akan saya olah dengan metode seperti ini, dan hasilnya nanti akan saya cantumkan. Itu adalah overview, teman-teman. Berbeda dengan skripsi. Skripsi adalah hasil. Hasil yang tidak boleh ngarang. Dalam artian hasil ini kalian dapatkan dari rumus yang telah kalian buat, metode yang telah kalian buat, terus kalian simpulkan dari metode yang saya gunakan, menggunakan rumus ABC, saya memperoleh hasil seperti ini. Maka kesimpulannya adalah seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Lah, nanti apakah ini diseminarkan? Keduanya sama-sama diseminarkan. Hampir semua kampus itu menseminarkan antara proposal dan skripsi. Metodenya seperti apa itu adalah kebijakan kampus masing-masing. Entah itu menggunakan dosen internal atau eksternal, itu adalah kebijakan dari kampus masing-masing. Yang pasti ketika mereka menguji tentang bab proposal, biasanya dosen-dosennya itu cenderung dosen internal, walaupun kadang ada yang menggunakan dosen panggilan. Tapi ketika mengenai skripsi itu biasanya cenderung menggunakan dosen luar. Atau kalau tidak seperti itu, biasanya mereka menggunakan dosen yang memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi. Tidak dosen sembarangan, bukan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah lanjutan dari proposal. Ini di sini saya menerangkan bahwa jika skripsi kita menggunakan dasar dari proposal. Proposalnya apa saja isinya? Proposalnya isinya adalah pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Ini adalah dasar untuk skripsi. Nanti kita lanjutkan lagi dari proposal ini, kita lanjutkan dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, terus hasil dan pembahasan, terus kesimpulan dan saran. Terus apa yang kita bisa ambil dari perbedaan kedua ini? Intinya satu, teman-teman. Jangan pernah khawatir ketika kalian mengerjakan proposal atau skripsi. Kalian kerjakan saja semampu kalian. Yang penting kalian di garis yang lurus. Dalam artian, ketika kalian mengerjakan, saya mengambil misalnya metode budidaya udang tambak, misalnya seperti itu. Maka dari awal kalian membuat proposal sampai akhir kalian wisuda nanti, itu yang kalian bahas tentang itu. Jangan sekarang mengelola budidaya udang, nanti kemudian beralih menjadi mengelola budidaya bandeng. Alasannya apa? Karena sumber data dari udang tidak ada. Jadi saya beralih ke sumber data dari bandeng. Biasanya kalau hal ini terjadi, biasanya mahasiswa itu akan seperti mengulang bimbingan lagi. Seperti itu, teman-teman. Kalau dosennya enak, tidak masalah. Kalau dosennya yang dikatakan di medsos-medsos itu ada dosen yang killer, dosen yang sulit, dosen yang lain sebagainya, ini yang akan merepotkan kalian sendiri. Maka dari awal, kalau kalian membuat skripsi atau proposal, lihat dulu sumber datanya. Kalian mampu tidak mencari sumber data itu? Kalau kalian mampu mencari sumber data itu, maka tentukanlah judul. Judul ini ketika kalian tentukan, kalian juga harus melihat variabel. Variabel apa yang dipakai dalam judul itu. Terus kemungkinan hipotesis yang terjadi itu apa. Ketika kalian sudah memperoleh sumber, memperoleh judul, variabel, dan hipotesis kalian dapatkan, udah mudah kalian mengerjakan dalam skripsi atau proposal yang kalian buat. Seperti itu, teman-teman.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.